I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Shin pun berpindah ke tempat latihan kota Rimuru. Lamia yang lagi jalan-jalan ternyata ada di sana. Dia pun saat itu kagum melihat banyak orang yang lagi berlatih. Ada yang berlatih membelah batu besar dan ada juga yang berlatih bertarung. Lamia yang melihat itu makin terkesan karena ada banyak monster berbeda ras bisa berlatih bersama. Namun gak lama setelah itu, ada pasukan yang mencoba memanggilnya. Dan setelah mendengar namanya dipanggil, Lamia pun langsung melihat ke arah mereka. Dan karena itu, mereka pun langsung mengajak Lamia untuk berlatih bersama mereka. Dan karena Lamia juga udah punya nama, jadi kemungkinan Lamia juga nggak bakalan terluka. Namun Lamia malah menolaknya, karena Lamia merasa dirinya nggak bisa bertarung. Dan karena itu juga, Lamia selama ini sering kabur saat bertarung. Mendengar hal ini, monster itu pun langsung bertanya, jadi apa tipe senjata yang Lamia sukai? Lamia pun jelasin, dirinya bahkan sama sekali belum pernah memegang senjata. Namun gak lama setelah itu, terdengarlah suara Gopta di sana. Gopta saat itu terlihat lagi ngajarin pasukannya cara membelah batu besar. Itu karena gak ada satupun dari pasukannya yang paham. Gopta pun mulai menunjukkan caranya. Dan setelah Gopta memasang kuda-kuda, dia pun langsung melesat dengan ujung bilah pedangnya. Dan tring, satu batu besar berhasil dihancurkan. Lamia yang melihat kejadian itu pun sangat kagum, karena saat itu Gopta beneran bisa membelah batu besar cuma dengan ujung pedangnya. Dan gak lama terdengarlah suara pasukan dari Gopta yang bersorak dan muji-muji si Gopta. Lamia pun saat itu mulai penasaran sama pedang dari Gopta. Bahkan saking penasaran dirinya sampai mengeluarkan suara yang didengar oleh Gopta. Gopta yang saat itu mendengarnya langsung berkata, pedang ini bernama Kodachi. Ini merupakan hasil ciptaan dari Kaijin. Kalau Lamia mau, Gopta bisa mengantarkan Lamia pada Kaijin. Lamia yang mendengar itu pun sangat bahagia. Namun tiba-tiba, tepat di sebelah Lamia muncullah Hakuro di sana. Hakuro saat itu langsung berkata sama Gopta, kau jangan terlalu sombong. Bukan begitu caranya. Seketika, Hakuro saat itu langsung menghilang dari tempatnya dan langsung membelah batu besar itu. Bahkan batu itu langsung hancur berkeping-keping. Lamia yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Dalam hati dia berkata, kemampuan Tuan Hakuro sangat mengerikan. Namun Lamia juga sadar, Hakuro juga merupakan orang kepercayaan dari Raja Iblis Rimuru. Jadi wajar aja kalau Hakuro tuh punya kekuatan yang mengerikan. Di sini, Hakuro pun langsung mendekati Gopta sambil jelasin, sebagai pemimpin dari Goblin Riders, Gopta harus bisa melakukan hal yang Hakuro lakukan. Dan selama Gopta belum bisa melakukannya, Gopta harus terus berlatih. Hakuro pun saat itu langsung menyeret Gopta untuk berlatih. Gopta yang gak mau pun cuma bisa pasrah. Dan setelah perginya mereka, Lamia pun berniat melihat-lihat senjata nanti. Tapi dari kejauhan, terlihatlah Mamang Diablo dengan wajah menyeramkan. Dan singkat cerita, setelah sesi latihan selesai, Gopta pun langsung menemani Lamia menemui Kaijin. Dan sesampainya di sana, Kaijin pun langsung menyapa Gopta yang ada di depannya. Bahkan gak cuma Gopta aja, Kaijin ternyata juga telah mendengar kabar tentang Lamia. Kaijin pun saat itu langsung bertanya ada perlu apa datang ke tempatnya. Lamia pun berkata dirinya mau dibikinin sebuah senjata. Gopta saat itu tertawa sambil berkata, itu benar, ku bilang padanya ini adalah tempat pembuatan senjata yang terbaik.
Ngedenger itu, Kaijin pun langsung bertanya senjata apa yang Flamia mau. Tapi Flamia ternyata juga bingung karena seumur hidup dia belum pernah memegang senjata. Dan karena itulah mereka pun berniat mengetes kemampuan dari Flamia. Dimulai dari kapak perang yang besar banget. Bahkan Flamia yang ngangkat aja sampai keberatan. Gopta yang melihat itu pun berkata, kayaknya Flamia nggak cocok pakai kapak kayak gitu. Flamia saat itu langsung mencoba mengangkat kapak itu dan mulai menggunakannya. Namun tubuhnya malah jempale dan setelah dirinya terjatuh, Flamia pun langsung meminta maaf karena senjata itu terlalu berat untuknya. Kaijin pun saat itu langsung memberikan pilihan senjata yang lain. Itu adalah sebuah cambuk. Gopta yang melihat itu ngerasa Flamia jadi cantik banget. Bahkan hati Gopta sampai deg-degan. Dan di sini juga terlihat, tepat di pegangan cambuk itu terdapat satu buah lubang. Flamia pun langsung bertanya apa fungsinya lubang itu. Kaijin pun jelasin, lubang itu berfungsi untuk menyimpan peluru seperti ini. Dia pun langsung memasukkan peluru dan meminta Flamia untuk mencobanya. Gopta pun saat itu langsung memasang kayu sebagai target dari serangan Flamia. Dan gak lama setelah itu, Flamia pun langsung melemparkan cambuknya. Tapi targetnya malah salah. Cambuk itu malah mengikat seluruh tubuh dari Gopta. Gopta pun saat itu sangat kaget. Dan tiba-tiba keluarlah petir dari cambuk Flamia. Ini membuat tubuh Gopta sampai tersetrum. Dan setelah kejadian ini terjadi, Kaijin pun mulai jelasin. Cambuk itu bisa menyimpan beberapa atribut dari sihir. Jika seandainya dimasukkan permata petir, maka elemennya akan jadi petir. Dan elemen yang keluar akan sesuai sama permata itu. Tapi karena Flamia salah sasaran, senjata itu pun dianggap nggak cocok sama Flamia. Kaijin pun langsung mengalihkan pandangannya pada senjata yang tersisa. Namun tiba-tiba Flamia tertarik pada satu senjata. Dia pun langsung mencoba senjata pilihannya dan melemparkannya ke arah target itu. Seketika senjata dari Flamia langsung melesat dan menghancurkan target itu. Gak cuma itu aja, setelah targetnya berhasil dihancurkan, senjatanya pun langsung kembali pada tangan Flamia. Yap, itu adalah bumerang. Dan langsung diputuskan senjata apa yang akan dipilih oleh Flamia. Di sini, Kaijin juga sempat berkata, Flamia boleh mencoba senjata yang lain dan Gopta harus membantunya. Gopta yang mendengar itu pun jadi ketakutan karena dia takut apes lagi. Shin pun kemudian berpindah ke ruangan Raja Iblis Rimuru. Rimuru saat itu langsung memanggil Diablo. Dan setelah Diablo sampai ke sana, Rimuru berkata sama Diablo, maaf karena telah mengganggu waktu sibukmu. Namun Mamang Diablo yang ngedengar itu berkata, Kufufufu, melayani tuanku adalah kebahagiaan untukku. Bahkan aku senang jika tuanku selalu mengandalkan diriku. Rimuru pun saat itu tersenyum. Dan Rimuru pun mulai bertanya gimana perkembangan dari Flamia. Diablo pun saat itu mulai jelasin. Flamia saat ini telah menyesuaikan dirinya dan mulai terbiasa tinggal di kota Rimuru. Bahkan para penduduk di sana juga senang dengan keberadaan dari Flamia. Dan di sini Diablo pun langsung muji-muji Rimuru karena penilaian tuannya sangat akurat. Rimuru yang mendengar itu pun sangat bahagia. Dan di sini Rimuru langsung berkata, "Oi Diablo, saatnya menguji kemampuan mereka, tapi jangan terlalu berlebihan." Diablo yang mendengar perintah Rimuru pun berkata, "Segalanya akan sejalan dengan kehendakmu tuanku." Shin pun kemudian berpindah menampilkan Flamia yang lagi menunggangi kereta kuda. Flamia juga kagum banget sama kereta kuda dari negara Rimuru. Karena itu adalah kendaraan yang sangat nyaman. Dan ternyata Flamia juga punya tugas dari Rimuru yang isinya Flamia harus datang ke kota Blue Moon dan menjemput beberapa orang penting di sana. Dan setelah ketemu sama ketiga orang penting itu, Flamia pun langsung berkata dirinya adalah orang yang telah diutus untuk menjemput mereka. Dan ternyata ketiga orang penting yang dimaksud itu adalah partinya Elan.
Dan setelah itu, mereka pun langsung kembali ke kota Tempest. Tapi ketika dalam kereta itu, Ellen juga sempat ngerasa nyaman banget. Namun di tengah jalan, mereka melihat beberapa orang yang lagi berdiri di sana. Dan ternyata itu adalah pasukan Rimuru yang lagi patroli. Sebenarnya, kalau mereka nggak berjaga-jaga juga nggak masalah. Karena tempat itu udah dipasang penangkal untuk mencegah makhluk buas. Tapi karena Rimuru mau lebih aman, dibuatlah jadwal monster yang berjaga di sana. Flamia pun saat itu berkata pada kelompok Ellen, dirinya tuh sebenarnya kagum banget sama Raja Iblis Rimuru. Karena Raja Iblis Rimuru telah menciptakan tempat yang dipenuhi kedamaian. Ellen dan partinya pun saat itu tersenyum karena setuju sama pendapat dari Flamia. Dan singkat cerita, mereka pun mulai mampir ke tempat makanan. Namun saat mereka makan dengan lahap, Kabal bertanya sama Flamia kenapa dirinya nggak ikut makan. Flamia pun jelasin, sebagai pemandu mereka, Flamia harus fokus sama tugasnya. Meski saat itu ilernya udah mulai keluar. Tapi pada akhirnya, Flamia juga ikut makan bersama mereka. Mereka pun mulai jadi makin akrab. Tapi tepat di atas tempat mereka, terlihatlah Mamang Diablo yang lagi berdiri. Dan singkat cerita, setelah sesi makan, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah jalan, kereta kuda mereka dihadang oleh satu monster. Itu adalah monster yang sangat menyeramkan. Bahkan Flamia yang melihat itu sangat terkejut. Dan setelah tahu kereta mereka dihadang oleh monster, Ellen dan partinya juga langsung turun untuk bertarung. Tapi Flamia saat itu melarang mereka. Flamia berkata, kalian semua harus pergi. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Ellen pun saat itu langsung bertanya apakah Flamia bisa bertarung. Flamia pun mulai jelasin, dirinya sebenarnya nggak suka bertarung. Tapi karena Flamia punya tanggung jawab melindungi mereka, Flamia akan terus bertarung. Seketika, Flamia saat itu langsung melompat dan melemparkan bumerangnya. Tapi sayangnya monster itu malah bisa menghindari serangannya dengan mudah. Flamia yang melihat itu sampai terkejut. Bahkan saat itu, muncullah beberapa tentakel yang mengarah pada Flamia. Flamia yang melihat itu pun langsung mundur dan mencoba menghindar. Namun tiba-tiba, Flamia mulai merasakan monster itu akan mengeluarkan sesuatu. Dia pun langsung berlari dan melindungi party dari Ellen. Ini membuat tubuh Flamia nggak bisa bergerak karena terkena cairan yang keluar dari monster itu. Ellen pun saat itu mulai khawatir sama Flamia. Namun gak lama, terdengarlah suara, kerja bagus. Terima kasih atas usaha kalian. Itu adalah suara Diablo yang muncul di atas monster itu. Dan dengan menjentikan jarinya, monster itu pun langsung hancur berkeping-keping. Dan setelah itu, Diablo pun langsung menghilang dari sana. Dan setelah kondisi mereka mulai pulih, semuanya pun mulai melanjutkan perjalanan mereka ke kota Rimuru. Tapi sesampainya mereka di kota Rimuru, mereka pun disambut oleh Rimuru dan Diablo. Rimuru pun saat itu bertanya gimana perjalanan mereka. Ngedengar itu, Flamia pun langsung berkata, itu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Bahkan Flamia di sini juga mendapat pujian dari Diablo. Diablo tuh kagum banget karena Flamia mau melindungi orang lain. Bahkan karena kejadian itu, Flamia pun jadi semakin akrab sama grup Ellen. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.